Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Farhan akan menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. 1. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Pengertian menurut bahasa, Rasul berarti utusan Allah. Dapat juga diartikan sebagai seseorang yang mengikuti berita-berita yang mengutusnya. Pengertian menurut istilah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia laki-laki terpilih yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu tersebut harus disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup agar hidupnya selamat dari dunia hingga kelak di akhirat. Kedua, fungsi iman kepada Rasul Allah. Ada 4 unsur yang merupakan tanda-tanda penghayatan terhadap fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari mereka walaupun hanya salah seorang rasul, maka dianggap kafir. Firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 105. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Quran surat Asy-Syura ayat 105. Kedua, mengimani rasul yang telah kita kenal maupun yang tidak kenal namanya. Ketiga, membenarkan berita-berita yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mengamalkan syariat-syariat mereka yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketiga, meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, meneladani sifat sidik atau berkata benar. Kedua, meneladani sifat amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, meneladani sifat fatonah atau cerdas. Yang keempat, meneladani sifat tabligh atau menyampaikan sesuatu yang benar. Yang keempat, cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pertama, meyakini dengan penuh tanggung jawab akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ikhlas mentaati Rasul dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ketiga, mengikuti ajaran pemikiran, pokok-pokok agama, hukum-hukum, dan cabang-cabangnya sesuai dengan yang beliau ajarkan dengan ikhlas. Keempat, mencintai beliau, keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya. Kelima, membela dan memperjuangkan ajaran Nabi serta berdakwah demi membebaskan umat manusia dari kegelapan atau kezaliman, kebatilan, kemungkaran, dan kemaksiatan menuju kepada cahaya kebenaran. 6. Meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi dalam setiap amalnya. Ketujuh, banyak membaca selawat dan salam kepada beliau terutama setelah disebut namanya. Kedelapan, waspada dan berhati-hati dari ajaran-ajaran yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad seperti waspada dari syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Kesembilan, mensyukuri hidayah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjaga persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.